Wah, ada yang lagi semangat banget nih. Ada Otan nih ternyata. Otan, kita mau ngajakin Gecko-nya Biru jalan-jalan. Coba deh kamu kenalin dulu, Gecko ini namanya siapa? Namanya Pio-Pio, Otan. Pio-Pio ini udah 1 tahun ikut sama Biru ya. Karena dirawatnya dari Pio-Pio segini kayaknya waktu itu ya, Ru ya. Terus sekarang udah makin tumbuh. Wah, Pio-Pio mau jalan kemana? Jadi Otan, sekarang ini kita lagi perjalanan mau ngajakin Pio-Pio untuk ketemu sama satwa lainnya. Tunggu, tapi katanya Biru, Gecko ini nggak bisa kedinginan. Emang iya, Ru? Karena dia tinggalnya dulunya dia tuh asalnya dari Pakistan kalau nggak salah. Terus dia tinggalnya di gurun. Di Pakistan gurun, kayak bukan deh, maksudnya di Mesir gitu ya? Maksudnya tuh di... Enggak, di Pakistan emang ada gurun. Oh iya, oke. Lucu ya lihat kakak Midia sama Biru adu pengetahuan. Jadi teman, memang ada gecko yang habitatnya di padang pasir. Tapi tidak semuanya ya. Reptil cantik sejenis tokek ini memiliki lebih dari 1.500 spesies yang tersebar di berbagai habitat. Untuk jenis leopard gecko seperti si Pio-Pionya Kak Disti dan Biru memang terbiasa hidup di daerah kering seperti juga gurun. Oh iya teman, Otan kasih bocoran ya. Hari ini Otan, Kak Disti dan Biru mau healing tipis-tipis dulu nih. Yap, kita mau wisata edukasi ke Jakarta Escape nih. Kira-kira ada siapa saja ya sobat-sobat satwa yang ada di sana? Tunggu. Kenapa, Bu? Ini kenapa dia ganti kulit? Oh iya, ini ganti kulit, Bu. Asal tahu aja teman, sebenarnya proses pergantian kulit atau molting pada gecko merupakan siklus yang wajar, setidaknya 1 kali dalam sebulan. Proses molting biasanya dimulai dari kepala, lalu menjalar ke tubuh dan kakinya. Tenang, gecko nggak akan merasa sakit saat Kak Disti dan Biru membantu proses pergantian kulit. Justru biasanya jika tidak dibantu, gecko akan mencari benda kasar di sekitarnya supaya kulit lama lebih mudah terkelupas. Oh iya, dengan berganti kulit begini, si gecko jadi bisa menghilangkan parasit dan kotoran yang menempel pada kulit lama. Yap, jadi lebih sehat, lebih cantik, dan lebih glowing lagi deh pastinya kamu sob. Bicara-bicara alias ngomong-ngomong, perasaan Otan gak enak banget nih. Rupanya ada yang merhatiin dari dalam rumah ada Toraja itu teman. Sepertinya Kak Kamidia dan Biru penasaran, mau lihat lebih dekat tuh. Wih, ini kerbau apa? Ini namanya kerbau saleko. Jadi kerbau saleko ini aslinya dari Toraja, betul? Betul. Coba lihat Ru, matanya Ru kayak pakai soft lens. Ya? Jadi matanya ini memang jadi pembeda antara kerbau saleko dari Toraja dengan kerbau lokal lain pada umumnya. Bentuk dan kontras warna yang mencolok pada bola matanya memberikan kesan unik dan eksotis pada kerbau saleko ini kan? Apa yang bisa bikin dia membedakan antara kerbau lainnya? Oke, perbedaan dari kerbau saleko sama kerbau biasa ini dari kulitnya aja kita udah bisa lihat dia berbeda. Kalau kerbau saleko itu lebih ke bule, ada bule-bulenya. Yap, sobat Otan bermata tajam ini juga punya daya tarik dari warna dan corak kulitnya teman. Kerbau atau tedong saleko umumnya memiliki warna kulit dominan putih dengan belang pink atau kehitaman di beberapa bagian tubuhnya. Uniknya lagi, semakin kuat karakteristik ciri fisiknya, harga kerbau saleko di Tanah Toraja akan semakin melambung tinggi. Bahkan bisa sampai miliaran. Ini kita belum makan, Kak. Mau dikasih makan? Mau dong, coba. Kita kasih makan nih, Biru yang kasih. Langsung di depannya. Meski berbeda secara fisik, tapi soal pakan dan selera makan, dia sama saja kok dengan kerbau biasanya. Yap, rerumputan memang jadi menu favorit sobat herbivora Otan yang satu ini. Jangan-jangan ini hitungannya cuma cemilan aja buat dia ya? Betul. Jadi biasanya makannya seberapa banyak? Kalau kerbau ini dia 10% dari berat badan. Kalau ini kan dia sekitar 450 kilo beratnya. Berarti makan rumputnya sekitar 45 kilo. Pantesan, ini barusan dia nggak berasa, saya makan atau enggak ya? Karena kayaknya dikit banget. Kalau menurut Otan
Bukan sih kak, dia nggak mau makan sendirian tuh kak. Pasti si Todi lagi cari-cari di mana soulmate-nya tuh. Pasangannya namanya siapa? Tania. Tania. Mau lihat juga? Kami Mau. lihat juga. Mau lihat Mau. Tania. Yuk kita lihat Tania ya. Sejatinya kerbau termasuk hewan sosial, teman. Mereka memiliki hubungan kuat dengan kawanannya dan bisa saling menjaga. Berhubung di sini Todi si kerbau Saleko hidup berdua dengan Tania, jadinya mereka nggak bisa jauh tuh. Todi, waktu Tanianya udah keluar, dia sudah tidak kebingungan lagi, ya nggak sih? Berarti kalau habis makan biasanya ngapain nih Mas? Dia mandi. Mandikan. Biru mau nggak? Mau? Mau mandi apa mau mandiin? Mandiin dong. Ayo kita mandiin. Teman, secara sifat dan karakteristik, kerbau Saleko sama seperti kerbau pada umumnya yang suka banget sama kehidupan sekitar air. Makanya, Tania dan Todi ini senang-senang aja tuh waktu digiring menuju ke kubangan tempat mandi mereka. Iya dong. Lagian kapan lagi ya bisa digiring sama kakak Media Biru masih Disti? takut. Mas, ini tandanya dia lagi ngapain nih kok heboh? Iya, dia happy sama di kolamnya. Senang dia mandi. Oh, dia seneng Biru. Kayak ketemu, wih, aku tidur. Siapa yang mau ikut ke dalam? Otan, kamu berani nggak ikut ke dalam situ? Berani nggak? Biru, berani nggak? Nggak berani, basah. Teman, kerbau memiliki tubuh besar dengan kulit yang tebal. Akan tetapi, mereka memiliki kelenjar keringat yang sangat sedikit. Akibatnya, kerbau tidak dapat mendinginkan tubuh secara efektif melalui keringat seperti manusia. Dengan berkubang di lumpur atau air, membantu menyerap panas tubuh dan mendinginkan suhu tubuh terutama di cuaca panas atau terik matahari. Biru tahu nggak sih kalau kerbau itu ada berapa banyak jenisnya? Kurang tahu deh Biru, Bu. Otan, kira-kira Otan punya nggak jenis-jenis kerbau lainnya dari seluruh dunia? Kasih tahu dong ke Biru, ada kerbau apa aja? Kalau kerbau Saleko dari Toraja harganya bisa selangit, kenalin teman. Kalau yang ini si kerbau murah dari India. Eits, jangan salah sangka ya teman. Murah bukan merujuk dari harganya ya, tapi namanya memang kerbau murah. Yang unik dari si sobat ini adalah bentuk tanduknya. Mereka bertanduk kecil dan melingkar. Bentuknya unik. Lain kerbau India, lain pula dengan sobat Otan si kerbau dari Thailand. Panjang tanduknya nggak main-main kamu sob. Bahkan mereka punya tanduk yang bisa tumbuh panjang ke samping hingga 4 meter lebih loh. Luar biasa kamu sob. Leher kamu pasti kuat banget tuh. Oke, selanjutnya kita mau ketemu hewan apa lagi ya? Ibu, ada rusa toto. Iya, coba. Wah, rusa totolnya langsung nyamperin kita nih, Ru. Kayaknya dia tahu deh kita bau-bau wortel gitu. Hai Mas Badri. Bapaknya rusa totol. Ya, bapaknya rusa totol. Ini kalau kita udah langsung disamperin gini karena dia tahu ya. Betul. Ini ada kasih makan yang spesifik atau cara-cara khusus nggak ngasih makannya nih Mas? Kalau misalnya ngasih makan sih standar aja sih, di rumput. Terus ada peletnya juga kak. Oh, nikmat banget kayaknya dia makannya. Wih, coba. Oh, ini juga mau katanya. Teman, sesuai dengan namanya, disebut rusa totol karena pola bintik alias totol-totol pada tubuhnya. Pola totol ini menjadi senjata kamuflase alami menghindari pemangsanya. Mereka akan semakin menyaru dengan alam, terutama saat mereka berada di bawah bayangan pepohonan atau semak. Kalau dilihat dari deket ya, dia kayak ada bulu-bulu halusnya gitu loh di Tanduknya ya? tanduknya, bener Ya, nggak sih? Betul, karena tanduknya ini masih usia muda. Dia belum di bawah 1 tahun. Oh, dan itu kan dari struktur bagian tengkoraknya kan ya? Betul. Weh alah Ibu Disti. Kalau sudah ngobrol gali informasi suka fokus banget sih. Itu loh, si Biru dari tadi dikerubungi, dikejar-kejar rusa. Wah, boleh dipegang nggak sih sebenarnya? Boleh. Disayang-sayang gitu Bisa, boleh? bisa. Kalau misalnya pegang sebenarnya dari badan. Kalau misalnya kepala dia sensitif. Dia karena dia masih ngeliat wortel, jadi dia masih pengen wortel begitu. Dia konsentrasinya lagi ke makanan Wortel, ya. betul. Wow.
Teman, rusa ini bukan asli berasal dari Indonesia, melainkan kawasan Asia Selatan seperti Nepal dan India. Walau tergolong sebagai satwa liar, karakteristik rusa sebagai hewan herbivora membuatnya menjadi lebih mudah untuk didekati. Betul banget. Rusa total punya sifat pemalu dan cenderung menghindari konflik, terutama dengan manusia atau hewan lain. Tapi dalam kondisi tertentu, rusa total bisa menunjukkan perilaku agresif, tergantung pada situasi dan lingkungannya. Ya, kalau di sini sih, rusa totalnya suka ngebet banget tuh kalau udah melihat oren-oren seperti wortel. Kadisti dan Biru sampai diserbu terus tuh. Nah, ini Otan ya, kalau kita lihat rusa total ini kan bukan asli Indonesia. Kira-kira Otan tahu nggak ya, punya temen-temen nggak ya yang rusanya asli Indonesia? Punya nggak Otan? Ini dia teman, rusa asli Indonesia. Berasal dari kawasan Indonesia Timur dan disebut dengan nama rusa Timor. Rusa Timor memiliki warna tubuh yang coklat kemerahan hingga coklat kekuningan yang memberikan mereka kamuflase yang baik di habitat hutan tropis. Kepala rusa Timor relatif kecil dengan bentuk yang ramping. Bentuk ini mencerminkan adaptasi mereka untuk hidup di hutan yang padat. Tanduk rusa Timor jantan cenderung lebih pendek dan bercabang 2 atau 3 dengan bentuk yang sederhana dibandingkan dengan tanduk jenis rusa lainnya. Biasanya tanduk ini digunakan untuk bertarung selama musim kawin. Ada kuda. Ada kuda juga. Mas, ini kudanya banyak banget. Boleh nggak sih kita masuk ke dalam? Boleh banget. Boleh, Ru. Silakan. Hai kuda. Nama kudanya siapa? Grey. Grey. Iya. Ini kalau dilihat kudanya dibandingin sama yang lagi ada di kandang ya. Coba lihat Ru yang di kandang, Ru. Tuh, lihat tuh, Ru. Dia belum sisiran. Yang ini udah kepangan nih. Ya. Ini kudanya jenisnya kuda poni. Please deh Kadisti, kuda mungil yang satu ini memang berbeda dengan kuda besar di sebelahnya. Ini adalah kuda poni yang berasal dari tanah Britania Inggris sana. Kalau kita lagi bareng sama kuda ya, itu yang paling aman sebenarnya posisi kita berdiri ada di mana sih? Di samping. Sama kalau kuda, semua kuda itu sensitif belakangnya. Dan biasanya dia akan nendang kalau dia merasa terancam. Waduh, berarti Biru posisinya di sini udah bener ya? Kadisti, kalau disayang-sayang mah Otan juga mau kali. Oke, jadi Biru bisa naik ya? Bisa. Kalau buat saya sendiri bisa naik yang kuda poni? Kita udah disiapin kalau di sini buat nunggang anak kecil, buat orang dewasa juga ada. Teman, kuda poni memang punya ukuran mini dibanding kuda pacu atau jenis kuda besar pada umumnya. Tapi secara kekuatan, kuda poni setangguh jenis kuda lain jika seukurannya. Gak cuma itu, secara sifat, kuda poni tergolong lebih bersahabat dan cenderung lebih mudah dijinakkan atau dikendalikan. Terus untuk ngajak jalan gimana Mas? Agak ditarik ke depan. Oh gini, nuntun sesuai. Ya, Bapak. Tarik aja katanya nggak mau katanya. Oh, oke. Jadi ketabrak. Oh, ayo Grey lagi Grey. Ayo nak, lagi nak. Yuk, yuk Grey. Dia tahu loh siapa yang nuntun. Dia tahu. Dan dia tampaknya nggak agak aneh ya ini nuntunnya ya, kaku ya. Dan dia nggak bawa makanan ya gitu katanya Grey ya. Sabar dong kak, namanya juga baru belajar. Si kuda poni sepertinya baru mau beradaptasi juga tuh. Oh iya dia berhenti. Saya udah mulai bisa Mas. Oke, besok-besok Ibu mau nginep di sini aja berarti ya Ru ya. Ya Ru ya, ya. Oke, jalan lagi Grey. Tuh kan, Otan bilang juga apa? Si kuda poni cuma butuh perkenalan aja kok. Muter Grey. Muter Grey. Gimana Kak Disti Ini dan pakai Biru? nonton. Asik Ini kan ya, naik kuda ya kudanya? jadinya ya, Ru. Sobat Otan si Kayak kuda nonton apa poni coba? emang gak pernah bikin kecewa kalau soal Kayak nonton menghibur. kucing. Jadi kayak nonton kucing jadinya. Oke. Berhenti katanya, berhenti, Grey. Ush. Oh, Biru yang berhentiin. Oke. Udah Mas, cukup.